Oke, materi kita hari ini udah selesai sampai di sini. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu yang tadi? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Jika sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu yang akan menanyakan kepada kalian. Yang pertama, Ibu pengen tahu kenapa sih akhirnya atau pada awal mulanya persiapan kemerdekaan Indonesia tuh dari apa, dari kapan? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan jawab. Jadi awal mula terjadinya persiapan kemerdekaan Indonesia itu karena kemunduran posisi Jepang pada saat Perang Asia Pasifik. Nah, salah satu daerahnya kemudian menjadi jatuh ke tangan sekutu. Ya. Untuk menghadapi sekutu tersebut, Jepang tuh menarik simpati masyarakat Indonesia, rakyat-rakyat yang masih ada di bawah daerah kekuasaannya dengan menjanjikan kemerdekaan. Kemudian untuk menindaklanjuti janji dia di kemerdekaan itu, untuk memberikan kemerdekaan, dia mendirikan salah satu organisasi atau badan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI itu selama masa jabatannya berapa kali yang ngadain sidang itu kira-kira? Ada, saya Bu. Ya, silakan. Ada 2 sidang. Iya, benar. 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni, maaf. Yang kedua itu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Nah, sidang yang pertama ini ngomongin apa sih? Pada sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang rumusan dasar negara. Ya, benar, Dok. Bahas tentang rumusan dasar negara. Nah, kira-kira siapa aja ya yang mengemukakan tentang rumusan dasar negara ini? Ada yang tahu? Saya lagi, Bu. Ya, silakan. Jadi dalam sidang pertama ada 3 tokoh yang memberikan atau mengusulkan gagasan untuk dasar negara. Siapa aja 3 tuh tokoh kira-kira? tersebut itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, sama Insinyur Soekarno. Ya, benar banget, ada 3 orang yang mengemukakan tentang rumusan atau gagasan dari dasar negara. Kira-kira sidang tersebut langsung merumuskan dasar negara nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau enggak, akhirnya gimana tuh? Akhirnya di sidang yang pertama ini masih ada pertemuan lagi. Maksud saya membentuk panitia 9. Nah, ya, panitia 9. Panitia 9 akhirnya menghasilkan apa ya? Panitia 9 itu berhasil merumuskan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, benar banget. Akhirnya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu dijadikan sebagai rumusan dasar negara. Setelah itu mereka berlanjut ke sidang kedua. Sidang kedua ini mereka membicarakan tentang apa sih? Mengenai bentuk negara dan rencana undang-undang dasar. Iya, benar banget, tentang bentuk negara dan rancangan undang-undang dasar. Dan di situ menghasilkan hasil ada 3, yaitu yang pertama ada pernyataan bahwa Indonesia merdeka. Benar, Indonesia merdeka. Kemudian terbentuknya atau pembukaan undang-undang dasar Pembentukan undang-undang dasar. Ya. Dan yang terakhir ada batang tubuh undang-undang dasar. Dan batang tubuh undang-undang dasar. Setelah sidang kedua selesai, dinyatakan selesai, tugas BPUPKI dianggap telah selesai pula, sehingga BPUPKI akhirnya dibubarkan. Setelah dibubarkan, akhirnya membentuk lagi organisasi yang disebut dengan PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Benar, Insinyur Soekarno.
Setelah PPKI ini diresmikan atau dilantik di Vietnam, terjadi peristiwa apa ya setelah itu? Ada peristiwa saat PPKI itu setelah dilantik, itu kira-kira Ada peristiwa apa ya? peristiwa Rengas Dengklok, Bu. Oke, benar banget, ada Rengas Dengklok. Kira-kira di Rengas Dengklok tuh ada apa ya? Ada yang bisa jelasin? Saya, Bu. Iya, silakan dijelaskan secara singkat aja. Intinya gimana? Jadi secara singkat, Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Iya. yang awal mulanya terjadi karena menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Benar. Nah, kemudian berita tersebut didengar oleh golongan muda Indonesia. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Ya. Selanjutnya, Sultan Syahrir kemudian tuh menemui Insinyur Soekarno dan Hatta di rumahnya untuk membicarakan hal tersebut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu putusan dari PPKI. benar banget. Kayak pengen cepet-cepet aja. Ya udah gitu. cepetan nih, Jepang udah kalah gitu. Iya. Terus akhirnya namun Insinyur Soekarno tidak langsung menyetujui hal tersebut. Hal itu membuat pasukan muda atau golongan muda tuh berunding. Ini gimana nih caranya supaya disetujui? Akhirnya mereka sepakat untuk membawa dalam kutipan menculik Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhi Insinyur Soekarno dan Hatta dari campur tangan Jepang. Iya, benar, dari pengaruh Jepang. Terus gimana Sampai ya? di sana, Bu. Sampai di sana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanko Subeno. Dan sampai di sana juga setelah berunding lagi, Insinyur Soekarno tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia harus menunggu yang tadi PPKI itu. Ya, Gitu. terus Pada akhirnya Ahmad Subarjo dan sekretarisnya datang memberitahukan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan dia itu akhirnya hal tersebut membuat Insinyur Soekarno menyetujui bahwa akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Dan Ahmad Subarjo sampai menjamin nyawanya sendiri bahwa kalau misalnya tidak disegerakan sampai selambat-lambatnya jam 12 siang keesokan harinya. keesokan harinya, Iya. maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Seperti itu, Bu, secara singkatnya. Ya, benar banget. Jadi yang sudah kita pelajari tadi sampai Rengas Dengklok ini sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Jadi materi kita hari ini telah selesai. Untuk kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu lagi.